Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama ini. Yang akan kami diskusikan malam ini, alat tulis dan perabotan kantor. Nama anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Dimi Damanhuri, ada Dian Putri, ada Putri. Yang pertama, alat tulis kantor. Yang pertama ada pena. Pena adalah alat tulis yang digunakan untuk menyapukan tinta ke permukaan seperti kertas untuk menulis dan menggambar. Yang kedua ada Tipex. Tipex adalah cairan putih yang digunakan untuk menghapus tulisan yang ditulis menggunakan pulpen. Biasanya Tipex dikemasan dalam botol kecil yang ujungnya keruncing yang fungsinya sebagai landasan untuk menghapus. Yang ketiga ada stempel. Stempel adalah alat yang memiliki permukaan terukir tulisan, gambar, atau keduanya yang digunakan dengan tinta untuk menghasilkan sebuah cap pada berkas atau dokumen. Yang keempat ada ordner. Ordner adalah map besar berkulit tebal untuk menyimpan surat-surat atau lembaran-lembaran kertas lainnya. Map ini dikenal pula sebagai map brief ordner, ring binder, dan lain-lain, seperti kegunaannya map lain pada umumnya. Kita bisa menggunakannya agar berkas yang terdiri dari lembaran-lembaran kertas tidak berantakan. Untuk yang kelima ada pelubang kertas atau punch hole. Pelubang kertas atau punch hole adalah alat kantor yang digunakan untuk melubangi kertas yang sehingga disimpan dalam sebuah map yang terbuat dari plastik atau kertas dan di dalamnya tersedia besi sebagai penjepit kertas dokumen atau nail header. Yang keenam ada post-it. Post-it ini adalah untuk memberikan suatu catatan kecil, mengingatkan tugas, memberikan suatu pendapat, dan beragam kegunaan lainnya yang bersifat fleksibel. Yang ketujuh, kwitansi. Kwitansi adalah bukti transaksi penerimaan sejumlah uang dari pemberi uang kepada penerima uang. Bukti tersebut juga dilengkapi dengan keterangan dari tujuan atau transaksi tersebut. Yang ke-8 ada NCR atau No Carbon Record, merupakan kertas yang dirancang untuk mentransfer informasi yang tertulis di bagian depan ke lembaran yang ada di bawahnya. Kertas ini biasa digunakan untuk nota, kwitansi, serta bukti transaksi lainnya. Yang ke-9 ada kertas. Kertas adalah perlengkapan kantor paling dibutuhkan. Biasanya ini digunakan untuk menulis, mencetak, dan menggambar. Yang ke-10 ada stapler. Stapler adalah alat untuk menyatukan sejumlah kertas dengan cara memasukkan kokot atau stapel berbentuk huruf U yang terlipat di bagian bawah kertas bila panjang kedua ujung kokot melebihi tebal kertas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada penjepit kertas atau klip, adalah alat untuk menyatukan dua lembar kertas atau lebih berdasarkan prinsip tekanan. Kertas yang dijepit dengan klip bisa mudah dilepas lagi. Penggunaan klip lebih praktis daripada menggunakan lem atau stapler. Yang selanjutnya ada spidol, adalah suatu alat tulis yang ukurannya lebih besar dari pulpen dan menggunakan tinta tebal. Ada beberapa jenis spidol antara lain permanen dan non-permanen. Selanjutnya ada tempat atau kartu nama, adalah benda kecil yang berguna sebagai media promosi dan sekaligus sebagai kartu identitas yang mewakili perusahaan. Selanjutnya ada stabilo atau highlighter. Pen merupakan alat tulis yang digunakan untuk menandai teks penting atau tanda pada sebuah buku. Selanjutnya ada perabotan kantor. Yang pertama ada meja. Meja adalah suatu tempat meletakkan sebuah peralatan kantor seperti kertas, pena, komputer, dan lain-lain. Yang kedua ada kursi, adalah sebagai alat penyangga tubuh ketika bekerja di depan meja, dan itu kursi berfungsi sebagai tempat beristirahat. Yang ketiga ada tempat pena atau pensil, adalah menyimpan alat tulis, menghindari tas atau buku atau apapun yang tercoret dari alat-alat tulis agar tidak kotor, agar alat-alat tulis juga tidak berserakan di mana-mana.
dan kemudian hilang. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ada lemari, adalah penyimpanan dan keutuhan berkas-berkas yang dibutuhkan dan diperlukan agar tidak berserakan di meja kantor Anda atau bahkan hilang dan kemungkinan lupa menyimpannya. Yang kedua ada filing kabinet, adalah memiliki 4 kotak kecil dari bawah ke atas. Kegunaannya untuk menyimpan map-map file atau kartu-kartu yang berukuran kurang lebih 25 x 35 cm. Lalu selanjutnya ada meja resepsionis, adalah khusus digunakan untuk resepsionis dalam menerima tamu yang datang. Biasanya letaknya berada paling depan sebuah kantor. Lalu ada jam dan kalender, digunakan untuk mengingatkan waktu kerja yang telah dihabiskan serta menjadi pengingat janji meeting atau deadline dari suatu kerjaan. Begitu juga kalender yang bisa menunjukkan tanggal-tanggal penting atau event-event tertentu yang dilaksanakan pada bulan ini atau tahun ini. Selanjutnya, ada telepon, merupakan alat komunikasi kantor yang sering digunakan untuk menghubungi relasi atau langganan di luar perusahaan tersebut. Lalu ada printer, adalah pengubah data digital menjadi media cetak. Ini bisa berupa teks atau juga bisa keluaran grafik. Dan yang terakhir ada komputer, sebagai sekumpulan alat elektronik yang saling terhubung dan bekerja sama serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang memiliki kemampuan dapat menerima data atau input, lalu data akan diolah atau diproses dan akan menghasilkan informasi berupa data keluaran output. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Weh, yang pertama tadi udah ke-save belum? Udah, biasa langsung